Udah nggak ada lagi kan? Yuk, go. Gua ke arah sana. Nanti kita ketemu di situ ya. Oh, enggak, gua ke dalam situ deh kayaknya. Lebih bagus. Berarti Dede ke situ tuh. Ke bawah sana. Boleh? Yuk. Oke. Yuk, cus. Yuk, kita mencar. Ya, teman-teman, untuk bisa menemukan ular yang kami cari, Panji pun membagi tim, di mana Panji bersama Om Tio menuju ke arah hutan bambu di pojok sana, dan Dede Inon bersama Mas Galuh dan tim yang lain menuju ke arah sungai. Ya, walaupun nantinya kami akan bertemu di satu titik, yaitu sungai kecil yang ada di bawah sana, namun harapan kami adalah bisa menemukan ular yang kami cari, yaitu jenis Bungarus candidus ataupun Bungarus fasciatus yang kami curigai menjadi tersangka dari kejadian ini, teman-teman. Setiap sudut tempat Panji periksa, termasuk gemburan tanah ini, yang biasanya ular akan suka menghuni areal seperti ini, teman-teman. Jadi emang ini jadi lokasinya bagus buat mereka kembang biak. Ya, Hangat, lembab tapi tapi hangat. hangat, terus si tanah juga Tanahnya kan gembur. gembur. Ini bagus banget buat mereka ngelakuin telur, bagus. Jadi emang di sini nih tempat yang bagus untuk mereka kembang biak, teman-teman. Dimana pohon bambu, tanah gembur, kondisi lembab tapi hangat. Ini jadi tempat yang bagus lah buat. Mencari ular dalam kondisi ramai seperti ini adalah hal yang sangat sulit, karena sejatinya ular dapat mengetahui keberadaan kita dalam radius jauh, teman-teman. Maka dari itu, mencari ular harus senyap dan juga pelan-pelan, karena pada dasarnya mereka memiliki indera di bawah sisiknya untuk bisa merasakan setiap getaran yang ada di tanah. Saat Panji agak putus asa untuk bisa menjumpai ular, Kang Dede Inon ternyata bisa menemukan satu ekor ular weling, teman-teman. Ini boleh diinjak nggak? Nggak boleh sebetulnya. Jangan, bro. Nah, lewat sini. Itu gali-gali batu dan akhirnya saya menemukan Bungarus ular weling ya. Yang lain nyisir kemana, saya sama Om Tio nyisir kemana. Ini yang agak menghambat evakuasi juga. Jujur bagus antusias warga yang luar biasa. Jadi nyari ular nggak gampang. Iya, kalau kita terlalu banyak orang ikut, ularnya malah kabur duluan, takut nggak akan keluar. Tapi untungnya sampling atau contoh dari ular yang ada di sekitar sini kita bisa dapetin satu ekor Bungarus candidus. Ini size-nya udah adult ya, udah gede. Bisa diperlihatkan bagian taringnya. Oh iya, ada bisa tanya mungkin tanya sama si Dani ini mungkin yang begitu jenisnya kayak gini. Ini gini Oh, ya. iya. Nah, jadi kan dengan begitu udah clear. Udah clear. Benar-benar Udah tahu jenis jenis ini. Betul, Apa. jenis ini. Jadi kenapa kita melakukan penyisiran hari ini, teman-teman? Jadi saya dibantu Dede Inon, dibantu Om Tio Survival, dibantu Mas Galuh, Masyarakat juga. Terus pihak pemerintahan desa yang Babinsa. luar biasa juga, Babinsa Babinmasnya yang bantu. Mantap. Kita kenapa cari sampling ular yang ada di sini? Karena posisinya gini. Kalau misalkan kita udah tahu ternyata memang betul fix weling atau welang, berarti memang di sekitar sini adalah habitatnya. Gitu, habitatnya weling atau welang. Kita coba cek ya. Jadi si giginya itu kecil, teman-teman. Dia tuh giginya kecil. Nah, ini ada taring depan di sini. Nah, ada taring kecil di depan sini. Mulutnya pun kecil banget ular ini nih. Sebenarnya kalau gigit tuh oke, ini ada taring satu di sini. Ada di sini ada satu taring lagi tajam. Nah, ini kecil tuh, kecil banget taringnya. Nggak kerasa. Bahkan gigitnya pun nggak kerasa gitu karena si mulutnya kecil. Intinya gini, ini yang saya bingung kenapa welang atau weling kalau misalkan dia ada orang tidur, dia tuh suka langsung gigit gitu loh. Itu yang saya lagi pikirin ada apa. Padahal kan kalau
biasanya ular itu nggak nyerang. nggak langsung nyerang kalau nggak di refleks dari kita gitu. Kenapa jenis ini malah kok kalau malam sangat agresif gitu kan? Kejadian waktu mama kena gigit itu malam. Heri, malam. Jam berapa? Jam 11-an. Memang waktu aktifnya ular bowling itu di malam hari. Jangan. Enggak, pegang badannya aja nggak apa-apa. Sok. Biar ngerti gitu. Biar ngerti. Nggak apa-apa. Intinya gini. Jadi Wuling ini tuh ular yang pasif, nggak kayak kobra. Jenis ular ini biasanya gerakannya lebih lambat, dan dia tuh nggak nyerang kalau nggak diganggu. Tapi kalau misalkan nih anak-anak ya, anak kecil kalau lihat ular kayak gini jangan langsung tangkep ya. Jangan. Nanti digigit bisa meninggal, bisa mati. Jadi kalau misalkan ketemu ular kayak gini, jangan pernah tangkep, oke? Kadang anak kecil suka 10 bang, malam dua itu segede gini. Oh, depan 2 ekor. rumah. 2 ekor. Iya. Warnanya Ekor segede gitu. Sama itu. Yang dekat kandang itu kan? Ya ini nih depan nih. Iya. Oke. Nah ini kita masukin lagi. Makanya saya tanya, oh itu ada kandang kan? Ya. Biasanya ular kalau Nah ini karena posisinya ayam atau kita juga ngerinya ular ini nantinya malah iya, jadi masalah di sini. lebih baik kita bawa. Lebih baik kita bawa teman-teman Dirilisnya gitu. Jauh dari sini. Jadi gini, kalau seandainya nanti ada lagi ular, kalau mau ditangkap, nanti saya kasih tahu caranya, Tipsnya. tipsnya. Boleh sekarang mungkin kita demonstrasi, boleh tips ya. Muter, kalau mau muter, kalau mau muter, ayo, muter agak jauh dikit, Ya, benar aja. karena kan di sini masih banyak ular yang berkeliaran ternyata teman-teman fix. Karena tadi dari Inon berhasil dapat satu wuling, yes, nggak salah. Ada jenis wuling, jadi kita akan coba untuk melakukan pelatihan terhadap masyarakat lokal untuk mereka bisa rescue sendiri. Jadi walaupun tidak ada kami nanti, mereka akan bisa rescue sendiri tanpa harus digigit, aman. Bisa datang masuk sini bantu kita. Ada lagi masyarakat yang mau coba untuk gabung? Kita perlu 2 orang lagi. Tuh si A itu tuh yang tadi bantu tuh. Sini Mangga, adiheula anak. Oke. Ada 2 orang. Nanti yang lain bisa lihat ya. Yang lain bisa lihat caranya. Nah, di sini ada kayu. Ujungnya ada cagaknya ya. Ini pegang, Jadi dipegang dulu. Ularnya mana tadi? Ya, di kantong. Nah, wuling ini sebetulnya ular pasif banget. Ini gampang sekali buat nangkep ular ini tuh gampang banget. Gimana caranya ntar saya kasih tahu. Sekarang saya contohin dulu berdua sama Ainon. Ya. Mungkin agak jauh dikit ya. Iya, mundur. Ada mundur ya. Nah, sekarang misalkan gini. Sekarang ularnya Panji keluarin dulu. Oke. Nah, misalkan wuling ini kan jalan ya. Jalan. Yang pertama kita harus lakuin adalah tenang, observasi ularnya dan kalian tekan gini di bagian kepalanya. Nah, jadi bagian yang paling bahaya dari ular adalah di kepala. Bagian lain itu nggak ada bisanya itu ada di gigi. Nah, setelah udah dia lumpuh dengan kita gencet seperti ini, selanjutnya kita pegang dari bagian belakang. Ya, ini tekanannya harus kuat. Kita pegang dari bagian belakang, terus kita geser ke depan. Nah, kemudian kita angkat seperti ini megangnya. Nah, terus ini simpen, ini dipegang. Karungnya mana? Nah, untuk masukin ke dalam karung itu nggak boleh salah juga. Jadi ada caranya. Caranya kita masukin ya. Ini kepalanya. Jadi kita jangan lempar, nggak boleh dilempar. Jadi caranya masukin lagi, tahan dari dalam dan pegang dari luar. Seperti ini, pegang lagi kepalanya. Kemudian ini diputer. Coba pegang. Putar, ganjel pakai kayu. Baru Diikat. lepas dan ikat ini. Oke. Tapi kalau ada karungnya jangan begini. Ya, lolos kayak gini. suka lolos. Jadi kalau ini sementara lah ya buat contoh. Kalau bisa sih pakai sarung bantal atau karung yang memang kuat bahannya. Pakai sarung kain. Oh iya, itu gitu aja. Betul, bisa Pak kayak gitu. Nah sekarang bisa kita coba untuk AA rescue ya, cobain ya. Sekarang kita Mundur dulu ya. Mundur nih sayang ya. Kita coba, kita arahin. Oke, sekarang cari kepalanya kayak tadi yang Panji lakuin.
Tep. Tep. Awas kaki ya. Tep. Nah, Bagus. udah tekan. Tekan sing Tekan. Udah. Tangan kirinya masuk ke sini. Sing tarik kan? Tar. Sop, sop. Tangan kirinya sop. Sing tarik. Ya biar saya aja. Boleh. Bapak boleh. Jadi, Depan lagi. Ya. sip. Nah, kayak gitu terus dipegang. Minta tolong. Kita masukin. Kita masukin. Hati. Ya. Nah. Ya. Kemudian lempar dan ikat, lepas. Nah, tepuk tangan dong untuk Bapak Babinsa kita. Oke. Ya. Ini ikat dulu aja, Pak. Jadi caranya gitu, ya. Intinya pakai safety. Itu bisa pakai bambu, bisa pakai kayu, Pakai jala gantar. pakai jala, gantar bisa, apa segala macam bisa. Yang penting jangan pernah nangkep ular itu pakai tangan kosong. Apalagi kalau kita nggak tahu spesiesnya itu berbisa atau enggak. Harus pakai alat bantu. Nah, ular juga berhak hidup. Mereka biasanya nyerang karena misalkan merasa terganggu. Ganggu terancam. Setelah ditangkap, tentunya kita lepas lagi ke tempat yang lebih jauh dari areal pemukiman. Kayak gitu. Gitu, Pak. Intinya desa ini menjadi habitat bagi ular bungarus candidus, dan mungkin ada bungarus fasciatus, dan mungkin ada jenis ular cabai juga yang menghuni areal sekitar sini. Keluarga crate snake banyak di sini. Yang jelas itu adalah hal yang tidak nyaman lah pasti buat orang-orang sini juga, karena ular-ular berbisa yang sangat mematikan. Mungkin ke depan mudah-mudahan tidak akan ada lagi kejadian serupa, Pak, yang menimpa Heri dan keluarga. Saya harap kalian juga orang sini bisa care ya, bisa sayang sama Heri, sama adik-adiknya, karena mereka sekarang bagian dari keluarga kalian. Intinya gitu. Jadi kalau saya pribadi bukan saudaranya, bukan siapa-siapanya, tapi saya sangat care dan saya anggap mereka adik saya saat ini. Insya Allah adiknya yang dua saya akan rutin saya tanggung jawabin lah untuk sekolahnya setiap bulan. Nanti saya obrolin sama Bu Nenden. Tapi kalau untuk Herinya insya Allah ada dari banyak teman-teman yang peduli, bahkan para subscriber yang nonton, teman-teman juga kalau misalkan mau donasi, tadi ada nomor rekeningnya udah kita cantumin, silahkan langsung transfer ke sana. Dan apanya nitip ke Heri harus jadi orang baik ya. Saya ini tetap sekolah ya. Tetap sekolah sayang ya. Oke. Mau tas nggak? Dari tadi dia pengen lagi. Oke. Jadi apa aja kan? Oke. Pokoknya orang sini harus sayang sama mereka ya, karena saat ini keluarga mereka adalah kalian. Keluarga mereka adalah kalian. Mereka nggak punya siapa-siapa sekarang. Keluarganya dulu nanti malah gitu loh, kalian gitu loh. Coba tempatin adanya posisi kalian ada di posisi mereka. Pasti kalian juga ingin gitu loh, punya keluarga ya. Jadi jangan sedih. Apa aja akhirnya jadi lanjut lah. Oke. Mereka Purwakarta main, nanti kontak. Apa aja kasih nomor apa aja, tapi toh mereka bantu. Oke. Nomor rame ya, Pak. Rame liur. Pokoknya jangan Heri kayak dikasih nomor bisi aya naon, bisi si dede sakit, harus ke rumah sakit atau telepon apa aja ya. Oke, apa aja dibantu. Ya teman-teman, setelah menemukan ular weling dan juga memberikan edukasi terkait snake handler ke masyarakat sekitar, Panji bergegas diajak masyarakat untuk sampai ke rumah Heri yang baru, yang masih baru jadi pondasi. Di sanalah nantinya Heri dan adik-adiknya tinggal. Ya, ini adalah hasil dari kepedulian masyarakat sekitar dan juga aparatur pemerintahan desa yang sudah membangun panitia kecil untuk Heri dan adik-adiknya. Teman-teman, masih banyak saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kalian. Ketika ada kesempatan untuk bisa kita berbagi, berbagilah teman-teman. Itu nggak akan pernah bisa merugikan kalian sampai kapanpun. Insya Allah akan dibalas oleh Allah berlipat ganda apapun agama kalian teman-teman. Ketika kita jadi manusia, menjadi makhluk sosial, sudah sewajibnya kita membantu sesama. Saya Panji Petualang hanya bisa menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan dan hanya bisa membantu apa yang bisa saya bantu juga teman-teman. Saya masih banyak batasan, Bu Nenden masih banyak batasan, Akang ini juga masih banyak batasan, semua masih banyak batasan, dan kita butuh bantuan kalian. Jadi kapan lagi kalau misalkan kalian ingin donasikan
dananya bisa donasi ke sini. Iya. Ke rekening yang sudah disiapkan oleh panitia dan insya Allah disalurkan dengan baik ke haknya. Ya teman-teman, saya Panji Petualang, mungkin itu aja dari kunjungan Panji hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin perjalanan Panji hari ini di Cianjur. Dan jangan lupa yuk bantu teman-teman karena banyak orang yang harus kita bantu di sini, terutama Heri dan adik-adiknya. Saya Panji Petualang, salam lestari. Bye bye.